Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Oke, pada kesempatan kali ini I want to share about my experience to get scholarship in Arabic Foreign Speaker at Qatar University. Jadi alhamdulillah banget, aku tuh dapat kesempatan untuk belajar di Qatar University program Arabic Foreign Speaker. Arabic Native Speaker itu apa sih? Arabic Native Speaker itu adalah program pembelajaran bahasa Arab. Jadi hampir mirip short course, but actually it's different gitu. Di sini tuh kita memperdalam bahasa Arab selama 1 tahun. Kuliahnya untuk mempelajari dan memperdalam bahasa Arab. Di sini tuh terbagi menjadi beberapa level. Yang pertama itu ada level mubtadi atau beginner 1 dan 2, mutawasid 1 dan 2 atau mungkin in the middle-nya. Terus juga ada advance atau mutaqaddim 1 dan 2. Dan alhamdulillah setelah aku diterima di Q dan aku tuh wawancara juga, aku masuk ke level mutawasid 2. Insya Allah di next semester, doain aja semoga aku lulus dan nilai aku bagus. Aku masuk ke mutaqaddim 1 insya Allah nanti di tahun depannya. Oke, pada kesempatan kali ini aku tuh bakal lebih ngebahas tentang pengalaman aku pada saat proses pendaftaran hingga akhirnya aku diterima dan aku bisa berangkat ke Qatar. Jadi aku nggak mau cerita banyak dulu mengenai tentang registrasinya, terus persyaratan pendaftarannya. No, jadi kita langsung aja. Pada tahun 2019 UNJ itu ngasih tahu kabar kalau INNS Qatar di Q itu udah dibuka. Kenapa melalui UNJ? Karena UNJ dan juga Gontor itu udah punya kerjasama dari dulu sama Qatar University. Akhirnya ya sudah, kita melalui wawancara dari UNJ ini kita diwawancara beberapa hal menggunakan bahasa Arab juga gitu loh. Dan di situ tuh aku ditanya mengenai gimana tujuan kamu mempelajari bahasa Arab, terus gimana yang bakal kamu lakuin pada saat nanti udah lulus INNSDQ, terus gimana juga S2 kamu saat ini, karena kebetulan aku lagi di S2 juga di UIN. Ya itulah pertanyaannya. Dan alhamdulillah di antara kandidat itu aku dan teman aku Merin, aku keterima di Q gitu. Keterima untuk melanjutkan ke Q maksudnya gitu, karena kita juga harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Q untuk diupload di form pendaftarannya. Dan apa aja sih itu? Dan itu tuh ada ijazah, transkrip nilai, terus surat keterangan mahasiswa, dan semuanya itu harus ditranslate sama penerjemah bersumpah dan harus di-stamp sama notaris juga sebelum dilegalisir sama kedutaan Qatar. Akhirnya semua berkasnya aku upload dengan sebaik mungkin karena khawatir juga kan kalau ada sedikit kesalahan gitu. Dan setelah beberapa bulan kita nunggu kabar tentang final acceptance itu, dan alhamdulillah aku keterima di Q. Pada setelah penerimaan itu aku juga dihubungin lagi tentang wawancara untuk pembagian level dan sebagainya, untuk kuliahnya juga gitu gimana. Dan ternyata aku dapat kabar kalau kuliahnya sendiri itu bakal online dulu, karena ya mungkin di Qatar itu bakal next semester lah gitu kuliahnya. Itu literally cukup bikin aku sedih, karena ya bagaimana mungkin kalau belajar bahasa Arab itu lebih bagusnya lagi kita mempelajarinya di negara Timur Tengah langsung gitu, biar lebih efektif gitu kan. Dan ternyata gak lama dari itu Q juga ngasih email kita bahwa kita bakalan tetap berangkat walaupun kita harus belajarnya itu di asrama. Dan alhamdulillah itu seneng banget gitu, Masya Allah gitu. Terus gimana nih soal S2 nya gitu. S2 nya pada saat kita udah mulai belajar online dan S2 di UIN juga udah mulai belajar lagi, aku tuh sebelumnya udah
mempertimbangkan dan berpikir panjang, duh gimana nih gitu kalau misalnya di UIN offline, di Q juga offline, aku harus gimana gitu. Tubuh aku tuh cuma satu gitu kan. Aku mikir aja, tapi aku pengen juga cepet lulus karena aku sekarang udah semester 3 gitu. Dan insya Allah in the next semester, aku semester 4 tuh udah mau tesis. Doain aja gitu, semoga aku lulus cepet. Aku juga pengen lulus cepet di UIN juga kan. Dan ternyata di UIN online, di Q juga online. Jadi ya udahlah gitu, aku insya Allah bisa kuliah dua-duanya, but it's too hard for me to manage the time karena sebelumnya juga aku tuh ngajar kan di SD, di MI, aku juga ngajar private, aku juga ngajar ngaji gitu kan. Ya udah gitu, aku harus bener-bener bagi waktu dan aku harus bisa memanage waktunya sebaik mungkin, walaupun istirahat aku tuh pada saat itu sebentar banget, cuman 5 jam dari pagi sampai siang. Aku tuh harus ngajar dari siang sampai malamnya aku kuliah, abis kuliahnya aku ngajar ngaji, dan itu baru istirahat. But alhamdulillah aku bisa melewatin semua itu gitu kan. Dan aku juga harus meyakinkan diri aku, I believe to myself if I can do it all gitu. Aku juga harus bisa balance kedua-duanya, baik kuliah di Q dan kuliah di Qatar. Doain aja semoga aku bisa menjalani itu semua. Oke? Kita lanjut lagi. Setelah kita nunggu kabar tentang keberangkatan itu, gak lama kemudian, sekitar sebulan sih, lama lah ya, kita dapat info tentang keberangkatan kita kapan. Kita udah dikasih booking hotel buat karantina karena Indonesia itu termasuk red list country, jadi lumayan lah gitu yang diperhatiin banget sama Qatar, karena Qatar di sini tuh sangat ketat gitu untuk prosedur COVID-nya gitu. Tapi walaupun begitu juga berbuah hasil, COVID di Qatar itu enggak banyak gitu loh, paling cuman 100, bahkan kurang dari 100, sampai paling besar itu 200 gitu. Alhamdulillah banget. Dan ya udah gitu, walaupun agak sedikit deg-degan ya, karena waktu itu kan di Indonesia itu emang lagi naik-naiknya lah COVID. Dan alhamdulillah seiring beberapa bulan kemudian turun gitu COVID-nya, itu sedikit lega gitu. But anyway, aku juga harus nyiapin beberapa dokumen persyaratan untuk perjalanan aku ke Qatar, dan itu lumayan banyak banget. Selain tes PCR, aku juga harus masukin Ehteraz, aku juga harus nyiapin booking hotel yang udah dikasih sama Q dan sebagainya. Dan ternyata pada saat aku nyampe di bandara itu tuh, pada saat check-in itu bener-bener gitu loh, ketat banget. Mungkin aja kalau aku missing beberapa dokumen ataupun persiapan aku kurang matang, mungkin aja aku tuh nggak bisa berangkat gitu, nauzubillah gitu loh, ke Qatar. Sampai akhirnya itu aku pada saat udah di pesawat lega, walaupun di situ juga aku sebenarnya tuh rada deg-degan juga gitu. Nanti gimana ya kalau udah nyampe Qatar, terus pihak Qatar, maksudnya petugas Qatarnya meriksanya kayak gimana, apakah bakal seketat di Indonesia atau ya gitu. Ya ternyata alhamdulillah pada saat nyampe di sini, dan itu tengah malam gitu, akhirnya aku lulus dan bisa masuk ke sini gitu. Dan aku langsung dibawa ke hotel, booking hotel, dan semuanya ini udah disiapin sama Q ya. Jadi beasiswa yang aku udah dapat ini tuh beasiswa fully funded, artinya semuanya itu ditanggung oleh pihak Q, dari visa, tiket, booking hotel, asrama aku nanti, terus juga makanan aku selama di asrama, terus juga biaya kuliah, biaya buku, dapat uang jajan juga. Dan alhamdulillah itu semuanya dikasih, kecuali beberapa dokumen yang pada pendaftaran itu aku harus persiapin itu, dan itu semuanya ditanggung sama aku sendiri, kayak ijazah, transkrip nilai dan sebagainya harus ditranslate, harus di stamp notaris, harus juga dilegalisir sama kedubes Qatar, dan itu semuanya ditanggung oleh sendiri. Sisanya pada kita berangkat sampai kita hidup di sini itu ditanggung oleh Q. Jadi terima kasih banyak oleh Q, dan terima kasih juga untuk UNJ udah ngasih kesempatan berharga ini gitu kan. Dan setibanya aku di hotel, dan ternyata hotelnya Masya Allah bagus banget lah ya gitu untuk karantina 10 hari. Sebenarnya tuh aku tuh karantina di sini tuh bisa aja 2 hari, tapi ternyata pada setelah tes antibody
aku kan ceritanya pakai Sinovac ya. Sinovac ini tuh baru diakui oleh Qatar, baru banget tanggal 6 Oktober gitu. Dan aku harus tes antibody dan ternyata antibody aku tuh kurang bagus, jadi aku harus stay di sini selama 10 hari. Nggak apa-apa lah ya gitu. Terus juga aku di situ bisa ngelihat pemandangan yang masya Allah cantik banget pemandangannya dari hotel ini tuh, langsung ngadep ke Madhaf Al Islami Al Watani atau Museum Islamik Nasionalnya Qatar gitu. Dan itu indah banget, langsung juga kita bisa ngelihat pantai gitu. Kita juga bisa ngelihat suasana jalanan di sini kayak gimana. Bisa ngelihat juga dari kejauhan tuh ada gedung-gedung di pusat kotanya Doha yang megah-megah banget ya, masya Allah pokoknya. Insya Allah deh bakal betah lah gitu ibaratnya, walaupun harus stay lumayan sih di sini gitu. Setelah aku habis karantina ini, insya Allah aku bakal langsung ke asrama dan tinggal di sana selama 1 tahun. Dan ya mungkin aku bakal belajar di sana, dan insya Allah di next semester katanya si Q itu bakal belajarnya secara tatap muka gitu. Oke, aku juga mau ngasih masukan untuk semua yang sedang berjuang atas keinginannya, entah melanjutkan kuliah, karirnya dan sebagainya. Jangan pernah putus asa, intinya gitu. Yakin sama Allah, toh yang aku dapat sekarang ini semua tuh hadiah dari Allah gitu. Dan juga nggak lupa aku juga berjuang gitu, ikhtiar gitu, nggak lupa ikhtiar, berdoa, dan hasilnya kita serahin sama Allah. Allah itu maha pemberi rezeki, jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita usahain dan kita berdoa dengan sebaik-baiknya dan kita lurusin niat kita juga, insya Allah kita bakal dikasih gitu sama Allah. Jadi intinya harus tetap percaya diri, jangan sampai takut gitu, pengen daftar ke sini takut, pengen kerja di sini takut. Ya kalau kayak gitu terus kita kapan bakal berkembangnya gitu. Jadi tetap semangat yang di kalian inginin gitu, maksudnya yang kalian sedang perjuangkan kali ini, jangan sampai berputus asa. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.